Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Halo semuanya, terima kasih sudah berkunjung ke channel Wayah Horor. Sebelum kita mulai cerita horor yang penuh misteri kali ini, saya punya permintaan kecil nih. Ingat ya, jangan buru-buru klik subscribe. Tapi kalau kalian menikmati kontennya, saya akan sangat senang kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang muslim, atau jawab salam sesuai keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya, karena ingat, salam itu doa, dan doa itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dengan menjawab salam di kolom komentar, itu seperti kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain. Dan percayalah, itu lebih berharga daripada sekadar klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Selamat menyimak. Lina pamit pagi itu, matanya sembab tapi penuh tekad. Mas, jaga diri ya, aku pergi demi kita. Reza menggenggam tangan istrinya erat menyembunyikan rasa takut. Lina berangkat menjadi TKI ke Hong Kong. Reza tetap tinggal di rumah mertuanya karena orang tuanya sudah tiada. Bu Sulastri, ibunya Lina, menyambut menantunya seperti biasa. Tapi tak ada yang biasa dari rasa yang mulai tumbuh dalam diam. Sunyi mulai menyusup. Reza tak terbiasa tidur sendiri. Bu Sulastri sering membawakannya teh, sarapan, menanyakan kabar, mengingatkan mandi, kadang menepuk pundaknya ketika pulang kerja. Reza, kamu terlalu banyak pikiran. Sini, ibu pijitin pundaknya, katanya lembut suatu malam. Reza sempat ragu, tapi tak menolak. Dan malam itu, ada sesuatu yang berubah, meski belum dikatakan. Hari-hari berjalan lambat seperti tetesan air hujan yang malas menyentuh tanah. Reza bangun lebih pagi dari biasanya, tapi bukan karena alarm. Rumah itu terlalu sunyi. Dapur tetap hangat seperti biasa. Bu Sulastri sudah memasak dan menata meja makan. Masih belum bisa tidur nyenyak, Reza? Tanya Bu Sulastri sambil menuangkan kopi. Iya, Bu, rasanya aneh. Dulu Lina selalu ada di sebelah pas bangun tidur. Bu Sulastri hanya tersenyum simpul. Pandangannya tajam, tapi tak menyentuh. Namun setiap kali ia menatap Reza, ada sesuatu yang tumbuh diam-diam. Rasa yang selama ini ia kubur bersama abu kenangan masa muda. Malam harinya, listrik tiba-tiba padam. Hujan turun deras. Petir membelah langit. Reza baru pulang kerja, pakaiannya basah kuyup. Bu Sulastri menatapnya dari ambang pintu, lalu buru-buru mengambil handuk dan menyodorkannya. Masuk cepat, nanti masuk angin. Makasih, Bu, jawab Reza. Tubuhnya menggigil. Bu Sulastri menyalakan lilin dan membawanya ke ruang tengah. Di sana hanya ada satu selimut tebal dan 2 cangkir jahe hangat. Daripada masuk angin ganti baju sini aja, pakai jaket almarhum Bapak dulu ya, masih ada di lemari. Gak apa-apa, Bu. Ibu ini? Ya tentu aja boleh, udah kayak anak sendiri kamu. Reza mengganti baju di kamar, dan saat ia keluar, suasana berubah. Ruang tengah hanya diterangi cahaya lilin yang lembut. Bu Sulastri duduk di kursi, rambutnya diikat longgar, wajahnya terpantul hangat di nyala api kecil. Ia bukan lagi hanya ibu mertua. Ia tampak seperti perempuan. Kamu kerja keras banget, Za. Lina beruntung punya suami kayak kamu. Saya juga beruntung, Bu. Kalau nggak tinggal sama ibu, mungkin saya udah gila sekarang. Ada jeda. Mata mereka saling bertemu, saling mencari alasan untuk tetap menunduk. Tapi tak satu pun melakukannya. Mereka terlalu lama sendiri, terlalu lama merasa kosong. Petir menyambar lagi. Reza terkejut dan secara refleks menggenggam tangan Bu Sulastri yang ada di dekatnya. Tangan itu hangat dan tidak ditarik. Maaf, Bu. Gak apa-apa. Jawabnya lirih. Tak ada yang berkata-kata lagi malam itu, tapi hati mereka sudah retak di sisi yang sama. Dan dari celah retakan itu, bibit dosa mulai tumbuh. Malam itu seperti tak pernah usai. Meskipun lilin telah mati dan listrik kembali menyala, nyala di hati Reza dan Bu Sulastri justru makin terang. Sejak kejadian genggaman tangan yang tak ditarik itu, ada sesuatu yang tak bisa mereka sembunyikan lagi, terutama dari diri mereka sendiri. Keesokan paginya, suasana rumah tak lagi sama. Reza melirik Bu Sulastri saat sarapan. Ia memakai daster warna hijau tua dengan rambut digelung rapi. Tak ada yang aneh, tapi entah kenapa, Reza tak bisa menahan tatapannya lebih dari 5 detik. Bu, kemarin saya minta maaf soal itu. Udah, Za, jangan dipikirin. Ibu ngerti kok,
Kita cuma sama-sama kesepian, ya kan? Perkataan itu seperti jari laba-laba yang halus, nyaris tak terasa, tapi menjerat kuat. Reza mengangguk pelan, tapi hatinya bergetar. Ia tak tahu apakah ia merasa bersalah, atau justru nyaman. Hari-hari berikutnya berjalan lebih intim dari seharusnya. Setiap malam Reza pulang, Bu Sulastri sudah menunggunya di ruang tengah, dengan teh jahe dan senyum ramah. Mereka mulai bicara lebih banyak, tentang Lina, tentang masa lalu Bu Sulastri, tentang kesepian, tentang cinta. Kadang tertawa, kadang terdiam, tapi mata mereka selalu saling mencari, saling menanti alasan untuk tetap dekat. Za, kamu pernah mikir nggak, kalau kadang takdir itu lucu? Maksudnya, kadang yang paling peduli sama kita, justru bukan pasangan sendiri, tapi orang yang nggak seharusnya ya Bu? Hening. Satu malam, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Ia tampak lelah. Bu Sulastri mengetuk kamarnya dan membawakan minyak kayu putih. Punggung kamu tegang semua. Mau ibu bantuin mijit? Reza sempat ragu, tapi kemudian membuka kancing bajunya dan duduk membelakangi Bu Sulastri. Tangan wanita itu menyentuh pelan punggungnya, mengusap minyak dengan lembut, membuat napas Reza tertahan. Setiap gerakan terasa terlalu akrab. Kamu baik, Reza. Kamu setia. Tapi kamu juga laki-laki. Dan di saat itulah Reza berbalik, menangkap tangan Bu Sulastri, menatap matanya dalam. Bu, kenapa ibu baik banget sama saya? Bu Sulastri tak menjawab. Ia hanya menatap balik, dan untuk sesaat, waktu berhenti. Mereka tahu, jika salah satu dari mereka bergerak, semuanya akan berubah. Dan mereka bergerak, pelukan itu pelan tapi erat. Tidak kasar, tidak memaksa. Hanya dua orang yang tenggelam dalam rasa yang seharusnya tidak pernah mereka rasakan. Bukan lagi ibu mertua dan menantu, tapi dua hati yang saling mengisi lubang kosong yang tak mampu ditambal orang lain. Saat pelukan itu berakhir, mereka saling menatap, saling gemetar, dan sama-sama tahu mereka telah melewati batas. Hari itu langit mendung. Reza duduk termenung di teras belakang sambil memeluk lutut. Kopi di tangannya sudah dingin sejak tadi. Bayangan malam sebelumnya terus berputar dalam pikirannya seperti rekaman rusak yang tak bisa dihentikan. Pelukan itu, tatapan itu, kedekatan yang berubah jadi pelanggaran. Apa yang sudah aku lakukan, pikirnya. Bu Sulastri menyusul ke belakang dengan wajah tenang, seolah tak ada yang terjadi. Tapi mata Reza menangkap semburat gugup di balik gerak tubuhnya yang biasanya lembut dan teratur. Za, jangan pikir terlalu banyak dulu. Semua ini cuma kekhilafan. Tapi bukan cuma aku yang salah, Bu. Aku tahu. Hening beberapa detik. Angin sore membawa suara azan dari kejauhan, seakan menegur. Kita harus pura-pura nggak terjadi apa-apa. Sampai kapan? Sampai Lina pulang? Atau sampai kamu bisa pergi dari rumah ini? Pergi? Kalau kamu terus di sini, aku takut kita bakal ngelakuin hal yang sama lagi. Reza tertunduk. Tapi yang lebih mengejutkan bukan kata-kata itu, melainkan kenyataan bahwa dalam hatinya ia tak ingin pergi. Ia sudah terlalu nyaman dalam jerat yang diciptakan oleh dosa. Malam itu mereka tak bertemu. Bu Sulastri mengurung diri di kamar. Reza pun demikian. Tapi diam-diam mereka sama-sama gelisah, sama-sama ingin mengetuk pintu satu sama lain. Beberapa hari berikutnya mereka kembali bersikap normal, atau setidaknya mencoba. Tapi yang namanya dosa, sekali masuk ia tak mudah diusir. Satu sore saat Reza pulang kerja, ia melihat Bu Sulastri mengenakan baju yang belum pernah ia lihat. Daster warna merah marun, agak ketat di pinggang, rambut digerai, separuh. Reza tak bisa berpaling. Bu Sulastri menyadari tatapan itu, tapi pura-pura tak melihat. Kamu lapar? Ibu udah masak ayam kecap. Mereka makan berdua, canggung. Tapi setiap detik di meja makan seperti dipenuhi isyarat tak terucap. Setelah makan, Bu Sulastri berdiri dan hendak membawa piring ke dapur, namun gelas di tangannya terjatuh. Aduh, Bu, sini, saya bantu. Reza berjongkok, memungut pecahan kaca. Tiba-tiba tangan mereka bersentuhan, sekali lagi, dan tak ada yang menarik diri. Tatapan itu kembali hadir. Reza, suara Bu Sulastri parau. Aku nggak bisa pura-pura, Bu. Tanpa kata lanjutan Reza mendekat. Mereka berciuman, singkat, diam-diam,
tapi cukup untuk kembali membuka luka yang belum sempat kering. Setelahnya mereka hanya duduk bersisian, diam, dan sama-sama tahu ini bukan sekadar khilaf, ini keterikatan, ini kebiasaan, ini candu. Sudah 3 minggu sejak Lina berangkat, 3 minggu sejak pelukan pertama, 2 minggu sejak ciuman pertama, dan 1 minggu sejak hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar ciuman. Reza tak pernah menyangka bahwa tubuh yang selama ini ia anggap sebagai ibu mertuanya bisa mengisi sunyinya seperti ini. Setiap malam, mereka bicara pelan, berbagi cerita, lalu tubuh mereka saling menemukan dalam gelap yang bersaksi diam-diam. Kita nggak bisa terus begini, ucap Reza suatu malam, berbaring di sisi ranjang Bu Sulastri. Lalu apa? Kita pura-pura nggak ada rasa. Tapi Lina itu anak ibu. Dan kamu suaminya, bisik Bu Sulastri sambil menatap langit-langit. Tapi dia nggak di sini, yang di sini kamu dan aku. Reza hanya menutup mata, mencoba menahan air mata, dan nafsunya. Suatu pagi mereka nyaris celaka. Reza sedang di dapur, bertelanjang dada, karena baru selesai mandi. Bu Sulastri berdiri di belakangnya, menggoda dengan gerakan kecil, menyentuh punggungnya, berbisik soal rencana makan malam, dan tertawa kecil. Pintu depan tiba-tiba diketuk keras. Deg, deg, deg. Bu, Assalamualaikum. Suara itu keras dan familiar. Mbak Lilis, tetangga depan yang cerewet dan penasaran, panik. Reza buru-buru berlari ke kamarnya, menarik kaos, dan hampir terpeleset. Bu Sulastri mengejar, merapikan rambutnya, dan membuka pintu dengan wajah datar. Waalaikumsalam. Astagfirullah, Mbak Lilis. Ngagetin aja. Hehehe, maaf Bu. Mau nitip bumbu dapur. Rezanya ada ya? Kemarin gak kelihatan. Ada, tapi masih tidur tadi. Capek habis lembur. Reza mendengar dari balik kamar. Nafasnya belum stabil. Kalau dia keluar tadi, dalam kondisi setengah telanjang, rahasia mereka bisa terbongkar. Setelah Lilis pergi, Bu Sulastri masuk ke kamar Reza. Kita harus lebih hati-hati. Bu, aku gak tenang tiap hari kayak gini. Ini bukan kita. Tapi aku butuh kamu, Reza. Aku butuh ada yang hadir. Dan aku juga, tapi ini salah. Dan saat itu juga Reza menangis. Bukan karena penyesalan, tapi karena kebingungan yang menusuk seperti sembilu. Ia cinta Lina, tapi ia juga kecanduan Sulastri. Malamnya, Reza mimpi buruk. Ia melihat Lina pulang mendadak, membuka pintu rumah, dan melihat mereka berdua tidur bersama. Lina hanya berdiri, matanya kosong, dan darah mengalir dari matanya. Mas, kenapa? Bu, teriak Lina dalam mimpi itu. Reza terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat dingin, dan saat ia membuka mata, Bu Sulastri sudah ada di sisi ranjangnya. Mimpi buruk? Aku takut, Bu. Sini, bisiknya, Ibu jagain. Reza ingin melawan, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah untuk berpikir. Dan sekali lagi, malam itu, mereka larut dalam hubungan yang mereka tahu, tak akan pernah bisa diselamatkan. Hari itu terasa berbeda. Reza datang lebih pagi dari tempat kerja. Biasanya ia pulang malam dan langsung menuju kamar, tapi hari ini ia tampak resah. Sejak semalam, ia tak bisa tidur. Mimpi tentang Lina yang menangis terus menghantuinya. Bu Sulastri menyadari perubahan itu. Kamu kelihatan pucat. Saya cuma gak enak hati. Masih soal mimpi itu? Reza mengangguk, tapi bukan cuma mimpi yang mengganggunya. Siang itu, ia menerima pesan suara dari Lina. Mas, nanti jam 12 malam waktu Indonesia. Aku mau video call ya. Aku kangen banget, aku nabung buat beli pulsa internasional. Reza merasa darahnya turun ke kaki. Jam 12 malam, di rumah ini, saat semua sunyi dan gelap, malam pun datang. Tepat pukul 11.30, Reza mondar-mandir di dalam kamar. Ia mencoba menelepon Lina lebih awal dengan alasan sinyal lagi bagus, tapi tidak diangkat. Sementara itu, Bu Sulastri mengetuk pintu kamarnya. Aku udah siap. Maksudnya, malam ini, aku tidur sini lagi? Reza terdiam. Matanya berpindah ke jam dinding. 11.45. Bu, Lina mau video call jam 12. Terus, kalau dia lihat ibu di sini? Tenang, aku keluar dulu. Tapi setelah itu aku boleh balik kan? Reza tak menjawab. Pukul 12 malam. Ponselnya berdering. Panggilan video dari Lina. Reza menarik napas dalam-dalam,
lalu menjawab. Wajah Lina muncul di layar, tampak lelah tapi senyumnya tulus. Ia duduk di pojok kamar asrama, mengenakan sweater dan topi rajut. Mas, aduh mas, aku kangen banget. Gimana kabarnya ibu? Baik, ibu sehat, barusan tidur. Aku pengen lihat ibu, mas. Coba jalan ke kamarnya ya. Iya dong, sekali ini aja, biar aku lega. Reza kaku. Ibu lagi tidur, takut bangunin. Ah masa sih mas? Cuma lihat doang. Tiba-tiba, suara sendal terdengar dari belakang. Langkah pelan. Dan sebelum Reza bisa menutup kamera, pintu kamarnya terbuka sedikit. Wajah Bu Sulastri muncul, hanya separuh, lalu segera menutup pintu kembali. Terlambat. Lina terdiam. Pandangannya menajam. Mas, itu tadi siapa? Siapa? Tadi ada yang ngintip dari pintu? Oh, itu ibu. Mungkin haus. Biasa, kadang ke dapur. Lina tidak bicara lagi, tapi senyumnya perlahan hilang. Pandangannya kosong. Mas, iya. Jaga ibu baik-baik ya. Klik, panggilan berakhir. Reza terduduk, jantungnya masih berdetak keras. Di belakangnya, Bu Sulastri masuk pelan. Dia lihat aku? Iya. Kamu udah bilang yang sebenarnya? Tentu tidak. Bu Sulastri memeluknya dari belakang. Aku takut, Za. Aku takut kehilangan kamu. Reza memejamkan mata. Ia tak tahu lagi siapa yang sedang dia khianati lebih dalam. Keesokan paginya, Mbak Lilis lewat depan rumah dan menatap tajam. Bu Sulastri, Reza belum kerja ya? Kok motornya masih di depan? Iya, kurang enak badan katanya. Oh, kemarin saya lihat lampu kamarnya nyala sampai jam 1. Hehehe, pantas ibu kelihatan segar terus. Saya ini janda Mbak Lilis, tapi bukan sembarang janda. Ucapannya terdengar datar, tapi matanya menyimpan perang batin yang tak bisa diungkapkan siapapun. Hari Minggu pagi, langit cerah. Tapi dada Reza justru terasa gelap. Ia duduk di teras depan, memegang segelas teh yang tak disentuh. Di sekelilingnya, tetangga sibuk menyapu halaman, menjemur pakaian, atau sekadar bergosip dengan suara setengah berbisik. Beberapa pasang mata tertuju padanya. Mbak Lilis dan Bu Yaya berdiri dekat pagar, bercakap pelan tapi penuh tanda tanya. Reza itu, iya, istrinya di luar negeri, tapi sering banget ngobrol sama mertuanya di dapur malam-malam. Iya, katanya suara cekikikan juga sering kedengeran jam 2 pagi. Reza mendengarnya. Wajahnya menegang. Ia meneguk tehnya, padahal sudah dingin. Jam 10 pagi. Surat putih tanpa nama terselip di pagar. Tak ada perangko, tak ada alamat pengirim. Hanya tulisan tangan dengan tinta biru. Hati-hati dengan api di rumahmu. Tidak semua kebakaran berasal dari kompor. Reza membacanya berulang-ulang, tangannya bergetar. Ia segera masuk ke kamar dan menunjukkan surat itu pada Bu Sulastri. Bu, seseorang tahu. Nggak mungkin. Ini buktinya. Bu Sulastri membaca surat itu, wajahnya pucat. Tapi berbeda dengan Reza yang panik, ia malah tersenyum kecil. Kalau mereka tahu, kenapa nggak lapor polisi? Kenapa cuma ngirim surat? Bu, tolong, kita berhenti. Berhenti, Reza. Kamu pikir kita ini cuma sedang main-main? Saya nggak mau Lina tahu. Saya nggak mau rusak rumah tangga saya lebih parah lagi. Bu Sulastri mendekat. Wajahnya dingin. Tangannya memegang wajah Reza. Kalau kamu ninggalin aku nggak akan diam. Aku udah terlalu jauh jatuh sama kamu, Za. Untuk pertama kalinya, Reza melihat sesuatu di mata Bu Sulastri yang menakutkan. Bukan cinta, tapi obsesi. Hari-hari berikutnya, tekanan makin nyata. Motor Reza sering dirusak. Ban kempes, spion patah. Orang-orang di warung mulai memanggilnya Mas Mantu Mertua. Lina semakin sering mengirim pesan, isinya makin ganjil. Mas, aku mimpi buruk lagi. Aku mimpi kamu tidur sama ibu. Aku tahu itu cuma mimpi, tapi rasanya nyata banget. Mas, kamu setia kan? Reza tak sanggup membalas. Sampai pada suatu malam, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Ia sengaja menghindari rumah, nongkrong lebih lama di warung kopi, berharap bisa mendinginkan kepala. Saat ia pulang, lampu rumah padam, gelap, sunyi.
Tapi di ruang tengah, ada lilin menyala. Dan di depan lilin itu, Bu Sulastri duduk bersimpuh. Rambutnya tergerai, mengenakan kebaya hitam. Di depannya, foto Reza dan Lina di atas baki, dikelilingi kembang 7 rupa. Reza tercekat. Bu, ibu ngapain? Bu Sulastri menoleh perlahan. Aku cuma minta doa, Reza, supaya kamu gak pernah pergi dari aku. Ini, apaan? Ini kayak sesajen. Jangan teriak, kamu mau tetangga dengar? Matanya merah. Senyumnya kaku. Dan Reza sadar, ia sudah tidak bicara dengan ibu mertuanya yang dulu. Ia sedang bicara dengan wanita yang rela kehilangan segalanya, demi tetap bersamanya. Reza tidak tidur semalam, matanya sembab, wajahnya pucat, pikirannya kacau. Pemandangan Bu Sulastri dengan kebaya hitam di depan sesajen itu terus menghantuinya. Aku cuma minta doa, Reza, supaya kamu gak pernah pergi dariku. Sejak malam itu, Reza menjaga jarak. Ia memilih tidur di ruang tamu, menggembok kamarnya dari dalam, dan setiap kali keluar rumah, ia merasa seperti diikuti. Tetangga-tetangga mulai terang-terangan menggunjing, bahkan anak-anak kecil mulai menyanyikan lagu ejekan. Mantu sama ibu, mantu sama ibu. 3 hari kemudian, seseorang datang dari jauh. Seorang pria tua bertopi petani, membawa tas kain dan tongkat kayu. Ia mengetuk pintu rumah siang hari saat Reza baru pulang dari warung. Permisi, ini rumahnya Bu Sulastri? Iya, Bapak siapa ya? Saya Pak Harjo, dari kampung asal Lina. Saya paman jauh dari pihak almarhum suaminya Bu Sulastri. Reza kaget. Sudah lama ia tak mendengar ada keluarga dari pihak suami Bu Sulastri yang datang berkunjung. Ada apa, Pak? Saya cuma mau nengok dan kasih peringatan. Reza mempersilakan masuk. Mereka duduk di teras, ditemani teh panas. Bu Sulastri belum pulang dari pasar. Reza mendengarkan pelan-pelan. Saya tahu ini gak pantas, nak. Tapi dulu waktu suaminya Bu Sulastri meninggal, itu bukan karena kecelakaan biasa. Maksudnya, Pak, orang-orang di kampung bilang Pak Gunarto mati karena disantet, dan yang mereka curigai, ia istrinya sendiri. Reza terdiam, tenggorokannya terasa kering. Waktu itu Pak Gun sering bilang istrinya berubah, sering ngomong sendiri, mimpi aneh, dan tiba-tiba jatuh sakit, darah keluar dari mulut, mati 3 hari kemudian. Reza mencoba menyangkal dalam hati, tapi perlahan, potongan-potongan sikap Bu Sulastri belakangan ini mulai cocok. Puja-puja malam hari, wewangian aneh di lemari, kembang setaman yang tiba-tiba muncul di kamar mandi, dan yang paling mengganggu, tatapan itu. Tatapan seorang wanita yang tak akan membiarkan siapapun merebut apa yang dia cintai. Malamnya, Reza mencoba bertanya pelan. Bu, Bapak Harjo datang tadi siang. Oh ya? Mau apa dia? Cuma mampir. Katanya kamu berubah sejak Pak Gunarto meninggal. Orang kampung suka ngomong apa aja kalau nggak ngerti. Reza diam, tapi ia tak bisa lagi membohongi perasaannya. Bu, kita harus berhenti. Saya nggak mau Lina pulang dan lihat semuanya hancur. Terlambat, Reza. Terlambat apanya? Aku udah terlalu sayang, dan kamu juga udah terlalu dalam masuk ke hidupku. Reza berdiri. Saya mau pindah, cari kontrakan sendiri. Minggu depan saya keluar. Saat ia melangkah menuju kamar, Bu Sulastri menarik lengannya. Kuat. Kamu pikir semudah itu ninggalin aku? Tatapan matanya tak seperti biasanya. Ada amarah, ada luka, ada kegilaan. Kalau kamu pergi, aku pastikan kamu gak bakal bisa hidup tenang. Dimanapun kamu lari, Reza, kamu tetap milikku. Dan malam itu, pintu kamar Reza diketuk pukul 12.17 dini hari. Tok tok tok. Ia terbangun, jantungnya berdegup kencang. Tok tok tok. Ia pelan-pelan membuka pintu. Tak ada siapa-siapa, tapi di depan pintu ada benda dibungkus kain putih. Saat dibuka, isinya adalah foto Reza dan Lina, dilumuri darah ayam dengan jarum menancap di wajah Reza. Sejak malam itu, Reza tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara bisikan di dekat telinganya. Kadang pelan, kadang seperti jeritan. Tapi yang paling mengganggunya adalah suara yang ia kenal betul. Suara Bu Sulastri, jangan pergi, kamu milikku, hanya milikku. Suara itu terus mengiang bahkan saat Reza menutup telinganya dengan bantal, bahkan saat televisi menyala, bahkan saat ia membaca doa, pelan-pelan, semuanya sia-sia. Pagi itu, Reza muntah darah. Ia mengira itu karena kelelahan,
tapi darah yang keluar terlalu banyak untuk bisa dianggap biasa. Ia pergi ke klinik dekat rumah. Dokter tak menemukan penyebab medis yang jelas. Secara klinis, Mas Reza sehat, mungkin stres. Tapi Reza tahu, ini bukan stres, ini kutukan. Sore harinya, Pak Harjo datang lagi. Wajahnya gelisah, napasnya terengah. Saya mimpi buruk tadi malam, Reza. Mimpi Lina pulang, tapi dia dibungkus kain kafan, dan Bu Sulastri berdiri di ujung ranjangnya sambil tersenyum. Reza terdiam. Apa maksudnya, Pak? Saya nggak pernah cerita ini ke siapa-siapa, tapi saya tahu Bu Sulastri pernah belajar ilmu pelet dan pengasihan dari pesarean di Wonotirto, Blitar. Tempat orang-orang datang untuk mengikat seseorang agar cinta mati dengan cara apapun. Jadi selama ini, Pak Gunarto dulu juga begitu, Zah. Dia pernah selingkuh, dan Sulastri pakai jalan hitam buat mengembalikannya. Tapi hasilnya malah mati. Reza mulai gemetar. Kalau kamu nggak segera keluar dari sini, kamu akan seperti Gunarto. Malam itu jam 1.45 pagi. Reza menerima panggilan dari nomor luar negeri. Lina. Wajahnya muncul dalam video call, tapi kali ini berbeda. Mas, aku mimpi sesuatu aneh. Aku lihat kamu tidur di ranjang yang bukan ranjang kita. Dan ada ibu, dia peluk kamu dari belakang. Lina, itu cuma mimpi. Tapi tanganku dingin waktu bangun. Aku merasa kayak aku nggak punya kamu lagi, Mas. Lina, tolong percaya sama aku. Kamu masih milikku kan? Suaranya mulai parau. Kamu masih suami aku kan? Aku nggak mimpi buruk karena khawatir. Aku mimpi buruk karena mungkin ada yang beneran terjadi. Klik. Telepon terputus. Reza menatap layar ponselnya, tangannya berkeringat. Ia ingin menjerit, tapi tubuhnya lemas. Jam 2.03. Lampu kamar padam sendiri, lalu menyala lagi, lalu padam lagi. Dari arah dapur, terdengar bunyi air keran menyala. Reza berjalan pelan, jantungnya seperti mau pecah. Tapi saat ia sampai di dapur, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara gemericik air dari keran wastafel. Dan di bawahnya, tergeletak sebuah cermin kecil. Reza membungkuk untuk mengambilnya. Begitu ia tatap wajahnya di cermin itu, ada bayangan Sulastri berdiri di belakangnya. Jangan pergi. Reza terjatuh dan menjerit. Ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Subuh, Reza memberanikan diri membakar foto dan sesajen yang dikirim malam sebelumnya. Tapi saat api menyala, terdengar teriakan perempuan dari dalam rumah. Lirih, panik. Ia masuk ke dalam. Bu Sulastri duduk di lantai kamar, menangis histeris. Kamu membakar aku, Reza. Kamu membakar cinta kita. Saya nggak mau jadi boneka, Bu. Saya bukan milik siapa-siapa. Bu Sulastri bangkit perlahan. Wajahnya berubah. Seperti bukan manusia. Matanya kosong, kulitnya tampak pucat, dan bibirnya menghitam. Kamu pikir bisa keluar dari ini semua, Reza? Kamu pikir kamu bisa bebas? Tidak, kamu sudah terikat. Darahmu sudah bagian dari ritual itu. Reza tak lagi bisa membedakan mana mimpi, mana nyata. Setelah malam penuh teror itu, teriakan, cermin, dan wajah Bu Sulastri yang bukan lagi manusia, ia mengemasi barang-barangnya pagi-pagi sekali sebelum fajar menyingsing. Ia tak sempat pamit, ia hanya ingin keluar dari rumah itu, keluar dari jeratan yang kian gelap dan mencekik. Ia menumpang ojek online ke kosan temannya semasa kuliah, Dimas, yang tinggal di Malang. Sesampainya di sana, Dimas menyambut dengan heran. Za, buset, tumben lo kesini, ada apa? Gue butuh tempat aman, gue kabur dari rumah mertua. Dimas, meski bingung, mengangguk dan mempersilakan Reza masuk. Masuk dulu, lo kelihatan kayak orang baru keluar dari kuburan. Reza hanya tersenyum getir, 3 hari di Malang. Reza mencoba menghubungi Lina, tapi nomornya tak aktif. Ia mencoba menghubungi keluarga Lina di kampung, nomor tidak dikenal, bahkan akun media sosial Lina tiba-tiba tak bisa diakses. Seolah-olah semua yang terhubung dengannya menghilang. Lebih parah lagi saat Reza mencoba menggunakan data pribadi untuk mengurus administrasi kontrakan, KTP-nya ditolak. Maaf Pak, nama Reza Prasetya sudah terdaftar sebagai meninggal dunia. Reza membeku. API? Iya, data kami menunjukkan Bapak tercatat wafat 5 hari lalu, sesuai surat kematian yang dikirimkan dari alamat keluarga mertua Bapak. Reza terdiam. Kepalanya berputar. Ia baru keluar dari rumah itu 3 hari lalu.
Bagaimana mungkin surat kematian dirinya bisa sudah dikirim 5 hari lalu? Malamnya, Dimas mendekat ke kamar. Za, lo yakin gak pernah cerita apa-apa ke mertua lo tentang tempat ini? Sumpah, gak pernah. Tapi tadi sore, ada perempuan tua, nanya ke satpam depan, nyari lo. Dia bilang dia ibumu. Reza langsung meraih tasnya. Gue harus pergi dari sini. Dimas menahan. Za, lo belum cerita apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Gue juga gak tahu. Tapi gue ngerasa udah gak dianggap hidup lagi. Sama Lina, sama negara, sama Tuhan. Reza pergi ke masjid besar di tengah kota. Ia menginap di sana semalam, berharap ada ketenangan. Tapi jam 2.00 dini hari, saat semua jamaah tidur, ia mendengar lantunan tembang Jawa pelan di mihrab. Suara seorang perempuan, lirih dan sedih. Golekno aku, Reza. Nang ngendi wae aku tetep ison delok seliramu. Carilah aku, Reza. Dimanapun kamu sembunyi, aku tetap bisa melihatmu. Reza menutup telinganya, tapi suara itu tak berhenti. Pagi harinya, ia nekat mengunjungi kantor catatan sipil. Tolong bu, saya ini masih hidup. Nama saya Reza Prasetya. Saya bawa KTP, SIM, ijazah. Semua lengkap. Petugas perempuan di balik meja komputer menatapnya lama. Lalu berkata, maaf, Mas Reza. Data Anda memang lengkap, tapi memang benar Anda sudah meninggal. Bagaimana bisa? Saya berdiri di depan ibu sekarang. Saya percaya, tapi sistem kami enggak. Siapa yang mendaftarkan saya meninggal? Klik, klik, klik. Istri Anda, Lina Wijaya. Reza hampir pingsan. Tidak mungkin. Dalam kepanikan itu, ia kembali ke warung internet. Mencoba satu-satu membuka akun lama Lina, mencari jejak, kontak, apapun. Dan ia menemukan satu video aneh di akun Lina, di private tapi tak terhapus. Video itu berdurasi 17 detik. Reza menekan tombol play. Video menampilkan ruang tamu rumah mertua, kamera statis. Di tengah ruangan, terlihat Reza dan Bu Sulastri berpelukan. Lalu terdengar suara tawa, suara Lina. Aku lihat kalian. Terima kasih sudah mengubur cintaku dengan tangan kalian sendiri. Lalu layar hitam. Reza kembali ke rumah Bu Sulastri. Dengan langkah gemetar, tubuh kurus dan wajah lusuh, ia berdiri di depan pagar besi itu. Catnya sudah mengelupas. Tanaman liar menjalar ke teras. Rumah itu seperti tak berpenghuni bertahun-tahun. Gak mungkin. Aku baru pergi seminggu lalu, gumamnya. Ia mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ia dorong pelan, tidak dikunci. Dalam rumah, semuanya berdebu. Meja makan masih di tempatnya. Tapi perabotan tertutup kain putih. Udara lembab menusuk paru-paru. Bau bunga melati bercampur amis darah menggantung di udara. Reza melangkah ke ruang tengah. Ada foto dirinya dan Lina terbalik. Di balik bingkainya tertulis huruf-huruf Jawa yang memudar. Sopo sing nuciwani katresnan, bakal ilang saka-saka behing arah. Siapa yang mengkhianati cinta akan hilang dari segala arah. Jam menunjukkan 3.03 sore. Reza masuk ke kamar Lina. Kamar itu utuh. Tempat tidur masih rapi, boneka panda di sudut kasur, jendela tertutup tirai rendah. Tapi di atas meja rias, ada sebuah rekaman kaset VHS. Labelnya lusuh. Tulisannya tangan. Rekaman sak durung ngewengi. Rekaman sebelum malam. Dengan gemetar, Reza menyambungkan ke TV tabung lama yang masih ada di ruang tengah. Ia tekan play. Gambar kabur. Tapi perlahan muncul wajah Lina. Ia merekam dirinya sendiri. Mas Reza, kalau kamu nonton ini, berarti kamu sudah kembali. Aku tahu semuanya. Tentang ibu, tentang kamu, tentang malam-malam kalian saat aku kerja di negeri orang. Lina tersenyum, tapi matanya merah. Tapi kamu salah kalau mengira aku akan tinggal diam. Aku lahir di bawah malam Jumat Kliwon. Kakekku dukun ilmu Jawa lama. Dan kamu tahu, cinta yang dilukai bisa jadi jembatan paling kuat ke alam lian. Lina menatap kamera. Aku tidak membunuhmu dengan tangan. Aku cukup memintamu dicabut dari dunia. Tiba-tiba layar TV menyala penuh cahaya putih. Dan terdengar bisikan pelan. Wis wayahe awakmu ora katon Reza. Sudah waktunya tubuhmu tak terlihat Reza. TV mati sendiri. Listrik padam. Angin dingin menerobos dari jendela yang terbuka sendiri. Reza berlari keluar rumah. Ia ke warung depan. Pak Slamet, tolong. Aku Reza, yang dulu tinggal di rumah itu.
Pak Slamet memandangnya bingung. Reza, Mas, rumah itu kosong sejak Lina pulang bawa peti mati. Peti mati? Iya, kata orang rumah sakit itu jenazah suaminya yang mati gantung diri. Gak ada yang tahu kenapa. Reza terdiam. Tangannya gemetar, tubuhnya lemas, tapi ia belum menyerah. Malam hari, Reza menginap di musala dekat lapangan. Ia memohon ampun, salat sambil menangis. Tapi ketika ia tertidur, mimpi itu datang lagi. Ia berdiri di tengah sawah luas. Jauh di depan ada rumah tua, berdinding anyaman bambu. Dari dalam terdengar tembang Macapat. Kidung Wangsulani Nyowo, sing duraka marang katresnan sejati. Lagu pulangnya nyawa yang durhaka pada cinta sejati. Ia mendekat. Di dalam rumah, ada Bu Sulastri, duduk bersimpuh, rambutnya tergerai hingga tanah. Di sampingnya, Lina berdiri dalam kain putih, wajahnya tenang, tapi matanya penuh luka. Kowe durung mati, Reza, nanging uripmu wes dicabut sakadonga wong-wong sing tresna. Kamu belum mati, Reza, tapi hidupmu sudah dicabut dari doa orang-orang yang mencintaimu. Kowe isih ana, nanging ora ana. Kamu masih ada, tapi tidak ada. Reza terbangun, nafasnya memburu. Di dadanya terpatri sebuah bekas luka bakar berbentuk huruf Jawa. Huruf Ra, huruf pertama dari namanya. Sudah hampir seminggu Reza tidak memegang cermin. Setiap kali ia melihat pantulan, wajahnya terasa tidak utuh. Matanya tampak kosong, kulitnya tampak kusam, dan setiap bayangan dirinya di kaca tak pernah memantul sempurna. Di dada, bekas luka bakar huruf Jawa. Ra, mulai menghitam. Seperti membusuk. Hari itu, Reza memutuskan untuk kembali ke Pesarian tua di luar kota. Tempat yang pernah disebut oleh Pak Harjo. Pesarian Wonotirto, tempat Sulastri belajar ilmu ngiket hati lan nyowo, mengikat hati dan jiwa. Ia naik bus antar kota, berjalan kaki 3 kilometer menyusuri jalur tanah, sampai akhirnya tiba di pelataran hutan kecil. Di sana ada makam tua berlumut. Di tengahnya pendopo reot beratap ijuk, tua, sepi, dingin. Di sana ia bertemu Kiai Sakri, juru kunci yang sudah tua, berjubah putih dan berbau menyan. Matanya buta, tapi ucapannya tajam. Koe wis lali dalanmu, nak Reza. Kamu sudah lupa jalanmu, Reza. Koe urip nanging wis ora didongakno, jenengmu wis ditandur. Nganggo sesaji katresnan lan citra. Kamu hidup tapi tak lagi didoakan. Namamu telah ditanam dengan sesajen cinta dan pengkhianatan. Reza terdiam. Aku cuma pengen hidup lagi, Kiai. Urip? Sampeyan pikir urip iku mung ambegan? Hidup? Kamu kira hidup itu cuma bernapas? Kiai Sakri kemudian memberikan Reza sebuah kendi tanah liat kecil. Neng jero iki, nyawamu kang dipateni seprapat. Sisane isih ana ning awakmu. Tapi nek sesuk wanci peteng, awakmu ora iso balik, kabeh bakal ilang. Di dalam kendi ini, 1/4 nyawamu yang telah dimatikan. Sisanya masih dalam tubuhmu. Tapi jika besok malam gelap tiba, kamu tak kembali. Semuanya akan hilang. Tulungna awakmu dewe, bebasna saka jaring katresnan kang dade kake panjer. Tolong dirimu sendiri, bebaskan dari jaring cinta yang menjebak. Malam itu, Reza kembali ke rumah Bu Sulastri. Rumah itu tampak biasa dari luar, tapi aura dinginnya terasa bahkan dari trotoar. Ia mengetuk pintu 3 kali. Tak ada jawaban, tapi pintu terbuka sendiri. Ruang tamu berubah. Ada kelambu putih, lantai dilapisi tikar pandan. Bunga kamboja berserakan di lantai. Dan di tengah ruangan, duduk Bu Sulastri dengan rambut panjang dan mata tertutup, bersimpuh menghadap patung perunggu kecil, perempuan bertangan 4. Aku tahu kamu akan kembali, katanya lirih, masih menunduk. Bu, semua ini harus selesai. Tidak akan selesai sampai kamu benar-benar milikku. Saya bukan milik siapa-siapa, saya cuma mau kembali hidup. Saya mau ditebus dari ini semua. Tapi aku sudah bayar mahal, Reza. Aku sudah korbankan darah. Aku sudah cium tubuhmu saat kau tidur mati di malam itu. Kamu pikir kamu lari? Tidak, Reza. Kamu sudah digenggam. Sejak pertama kali kamu menyentuh kulitku. Reza mengangkat kendi dari sakunya. Ini sisa jiwaku, dan aku akan bebaskan diriku malam ini. Tiba-tiba suara tertawa pecah. Dari kamar belakang, Lina muncul. Wajahnya cantik tapi datar. Kosong.
Matanya hitam tanpa bola mata. Mas Reza, kenapa kamu lebih memilih wanita yang melahirkanku daripada yang menunggumu di negeri orang? Lina, aku salah. Aku tahu, tapi aku tidak mau jadi bagian dari permainan ini lagi. Lina berjalan pelan ke arah Reza. Kalau kamu mau hidup, Mas, patahkan kendi itu. Tapi kalau kamu hancurkan kendi itu tanpa menebus kesalahanmu, kamu akan hidup, tapi takkan pernah dikenang. Bahkan Tuhan pun akan melupakanmu. Reza menggenggam kendi itu. Tangannya gemetar, air matanya jatuh. Aku rela dilupakan, asalkan aku tidak lagi jadi boneka cinta kalian. Dan dengan sekuat tenaga, ia lempar kendi itu ke lantai. Pecah. Saat kendi pecah, cahaya putih menyilaukan keluar dari dalamnya. Angin kencang menerpa ruangan. Semua lilin padam. Kelambu beterbangan. Suara tangisan terdengar. Lalu tawa. Lalu raungan. Bu Sulastri menjerit dan tubuhnya terbakar dari dalam. Lina menghilang dalam debu kabut putih. Dan Reza terjatuh tak sadarkan diri. Saat terbangun, ia berada di atas ranjang rumah sakit. Seorang perawat memanggil namanya. Mas Reza? Syukurlah, Anda ditemukan di pinggir jalan, dekat hutan. Tidak membawa identitas, tapi nama Anda disebut oleh juru kunci pesarean Wonotirto yang telepon kami. Reza menatap langit-langit. Nafasnya pelan. Aku hidup? Iya, Anda hidup. Dan ada seseorang yang menitipkan surat untuk Anda. Surat itu tertulis tangan. Isinya hanya satu kalimat dalam aksara Jawa. Nyawamu wis mbalek, ning jenengmu durung. Jiwamu telah kembali, tapi namamu belum. Sudah 2 minggu sejak Reza terbangun di rumah sakit. Tubuhnya sehat, namun tak seorang pun mengenalinya. KTP-nya sudah tak berlaku. Akun banknya kosong, SIM tak bisa digunakan. Ketika ia menyebut namanya ke petugas kecamatan, mereka hanya menatapnya dengan bingung. Reza Prasetya? Maaf, Pak. Nama itu sudah ada di akta kematian. Tidak ada duplikat yang sah. Ia berjalan pulang melewati gang-gang kota, seperti hantu. Dada berdebar setiap melihat cermin etalase. Wajahnya masih utuh, tapi bayangannya terlambat mengikuti gerakannya. Malam hari. Reza menyewa sebuah kamar kecil di lantai 2 losmen tua di sudut kota. Pemiliknya buta huruf, tidak peduli siapa ia. Tapi malam-malamnya menjadi neraka baru. Tiap pukul 1:11 pagi, ia dibangunkan oleh suara gamelan halus dari kamar atas. Padahal kamar atas kosong. Suara gamelan itu selalu diiringi kidung. Lembut, tertata, tapi penuh duka. Kidung sunyi, kidungku dewe. Katresnanmu, gawe kuburmu dewe. Lagu sunyi, laguku sendiri, cintamu, menggali kuburanmu sendiri. Suatu malam, Reza bermimpi berjalan di desa tua berkabut. Ia memakai baju hitam lusuh. Di setiap rumah yang ia lewati, orang-orang menatapnya tanpa mata, hanya wajah putih kosong. Di tengah desa, ada balai besar dengan pohon beringin di tengahnya. Di situ, seseorang berdiri menunggu. Lina. Rambutnya tergerai, matanya tak memerah lagi, tapi dingin. Tenang. Mas, kowe isih urip, nanging jenengmu wis ora ana. Jeneng iku dudu mung sebutan, jeneng iku asal saka donga. Dan wong sing ora didongakno, bakal ilang suwe-suwe. Aku tresna karo kowe mas, nanging tresna sing rusak, mung dadekake ciloko. Wong sing ngorak tresna jenenge ilang. Tapi wong sing tetep tresna, urip ana ing tangis. Reza maju 1 langkah. Lina, aku siap nerima hukuman, tapi tolong, aku pengen ditebus, aku pengen dimaafkan. Lina mendekat. Ia membuka tangan dan memperlihatkan lembaran daun lontar. Tulisan di atasnya melayang, menyala. Reja. Huruf itu terbakar pelan. Lalu menghilang. Jenengmu bakal bali. Yen ono sing nyebut jenengmu karo ikhlas. Nanging ora ono sing kangen. Ora ono sing eling, ora ono sing nyebut. Jenengmu Sepi. Uripmu Sepi. Reza terbangun. Dini hari. Losmen itu gelap. Di depannya, pintu kamar terbuka pelan sendiri. Di lantai koridor, ada lembaran daun lontar, kosong. Ia berjalan keluar, di bawah langit malam, ia berteriak. Kalau memang tak ada yang menyebut namaku lagi, kalau memang aku tak diingat, kalau dunia sudah melupakanku, maka biarlah aku menjadi yang tak bernama. Tapi biarkan aku menebus, dengan caraku sendiri. Nama yang dipegang tapi tak pernah dipanggil. Setelah malam mimpi itu,
Reza hidup seperti bayangan. Ia tak punya identitas, tak bisa kerja, tak bisa tinggal di kontrakan biasa. Ia tidur berpindah dari masjid, losmen tua, ke pos ronda kosong. Tapi ia mulai menjalani misi diam-diam. Jika ada kecelakaan, Reza muncul sebagai penolong misterius. Jika ada anak hilang, Reza mengantar pulang tanpa nama. Jika ada ibu tua lapar di warung, Reza meletakkan uang 1000-1000 yang dikumpulkannya. Orang-orang mulai menyebut sosok ini sebagai bayangan kasih. Tapi tak ada yang tahu, itu Reza. Sampai suatu sore, di pasar kecil kota, Reza melihat seorang anak kecil perempuan duduk di pojok trotoar. Wajahnya mirip seseorang, sangat mirip. Ia mendekat. Dek, jenengan sopo? Dek, siapa namamu? Namaku Sari, ibu namanya Lina. Reza tercekat. Ibumu kerja di luar negeri ya? Dulu, sekarang ibu sudah pulang, tapi sering sakit. Kalau tidur, ibu manggil-manggil Mas Reza. Mas Reza, tapi aku nggak kenal siapa itu. Reza terduduk, dadanya sesak. Kalau ibu bilang Mas Reza, kamu jawab apa? Aku jawab, aku akan cari Mas Reza buat ibu. Reza mengusap kepala Sari. Kamu anak hebat. Malamnya, di bawah langit mendung, Reza berdiri di depan rumah kecil di ujung gang, rumah sederhana. Di dalamnya terlihat seorang perempuan kurus, duduk di kursi roda, memegang tasbih. Itu Lina. Ia tak mengetuk, ia hanya berdiri, menyentuh pagar. Air matanya jatuh. Aku salah, Lin, aku jatuh, dan menyeretmu ke jurang itu. Tapi aku tahu, kamu tetap menyebut namaku. Tiba-tiba, Lina menoleh keluar jendela, tatapannya lurus ke arah Reza. Mas? Bisiknya pelan. Mas Reza? Kowe Ana? Kamu ada? Dan di detik itu angin berhenti. Lampu teras berkedip. Burung gagak di kabel listrik mendadak terbang. Dan suara dalam hati Reza menggema. Jenengmu wis disebut, ora kanggo nyelakani, nanging kanggo ndongakake. Namamu telah disebut, bukan untuk menyumpah, tapi untuk mendoakan. Reza menatap langit. Dadanya panas, tangan dan kakinya bergetar. Dan bekas bakaran huruf Ra di dadanya menghilang. Hari berikutnya, Lina terbangun dari tidur panjang. Ia menangis. Aku mimpi Mas Reza datang, dan dia bilang, aku gak akan lama, tapi aku masih di sekitarmu. Dan Sari, anak kecil itu, melihat ke arah pagar. Bu, ada bayangan di situ. Tapi tak ada siapa-siapa. Sementara itu di tempat lain, Reza berdiri di pinggir tebing kecil, menghadap matahari terbenam. Ia tak lagi dingin, tak lagi buram, tak lagi samar. Ia bukan hantu, tapi bukan juga manusia. Mungkin aku bukan siapa-siapa, tapi namaku telah kembali. Itu cukup bagiku. Satu suro. Langit gelap tanpa bulan. Angin kering berhembus seperti bisikan arwah. Daun-daun tidak berani bergoyang. Reza kembali ke rumah itu, rumah tempat semua dosa dimulai. Ia berdiri di depan gerbang, mengenakan pakaian putih bersih. Tak seperti dulu. Kali ini tak ada dendam, tak ada rasa takut. Hanya niat untuk pamit. Pintu terbuka sendiri. Di dalamnya, rumah itu tak lagi kotor, tak lagi berdebu, tapi juga tak berisi. Ruang tamu kosong, dapur sunyi, meja makan bersih, seolah baru dipakai makan bersama. Reza melangkah perlahan ke ruang tengah. Di sana, Bu Sulastri duduk. Mengenakan kebaya biru, rambut disanggul, wajahnya tenang. Akhirnya kamu datang. Aku bukan datang untuk tinggal, Bu. Aku datang untuk pamit. Namamu sudah kembali, tapi lukaku belum. Kamu ingat malam pertama kamu bilang terima kasih setelah ibu memijit pundakmu? Reza menunduk. Itu malam ketika aku lupa, aku adalah ibu dari anakmu. Dan kamu lupa bahwa kamu adalah suami dari anakku. Itu malam, di mana dosa tumbuh seperti pohon beringin, akar kuat, bayangan lebar. Tapi sekarang aku ingin tebang pohon itu, Bu. Dan kamu pikir aku bisa hidup tanpa bayangannya? Aku tumbuh di dalam dosa itu, Reza. Aku menyusu pada sunyi, dan kamu adalah putingnya. Reza tak menjawab. Ia hanya membuka telapak tangan dan di sana ada kendi baru. Kendi putih, bersih, tak ada darah, tak ada roh. Ini kendi terakhir, Bu, tapi bukan untuk menyimpan jiwa, tapi untuk mengubur kenangan. Bu Sulastri menangis, pelan, lalu tertawa. Aku pernah sangat mencintaimu, lebih dari Lina, lebih dari siapapun. Tapi cinta yang menuntut penghapusan, bukan cinta, itu kutukan. Reza berjalan ke belakang rumah.
Di bawah pohon kelapa, ia menggali tanah dengan tangannya sendiri. Ia tanam kendi itu. Ia tutup pelan-pelan, lalu ia bacakan doa. Ya Tuhan, ini bukan permohonan untuk hidup. Ini permohonan untuk diterima kembali dalam narasimu. Saat tanah tertutup sepenuhnya, hujan turun. Tapi bukan hujan air biasa, hujan kembang melati. Bau harum menyeruak. Dan saat Reza menoleh ke belakang, rumah itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya tanah kosong dan papan bertuliskan. Di sini pernah berdiri rumah yang dibangun dari cinta dan hancur oleh kesepian. Beberapa tahun kemudian, Sari, putri Lina, tumbuh jadi gadis cerdas. Ia sering bercerita pada teman-temannya tentang sosok lelaki yang dulu menolong ibunya kembali sadar. Namanya Reza, katanya. Tapi tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada fotonya, tidak ada catatan. Tapi aku tahu dia nyata, karena dia hidup di setiap cerita yang ibu bacakan sebelum tidur. Tamat. Kadang tidak semua nama tertulis di batu nisan. Ada nama-nama yang hidup abadi di air mata, di pengakuan, dan di maaf yang tak pernah dikatakan. Reza mungkin telah mati, tapi jiwanya pulang. Dan pulang adalah bentuk kehidupan yang paling sunyi, sekaligus paling suci.